Kalian mungkin merasa semakin sibuk setiap hari, tetapi hasilnya tetap biasa-biasa saja, bekerja keras tanpa peningkatan pendapatan. Kenyataannya, banyak individu sukses justru bekerja lebih singkat, namun meraih hasil berkali lipat. Bagaimana caranya? Sejak kecil, kita diajarkan bahwa semakin keras bekerja, semakin produktif dan semakin dekat dengan sukses. Namun di era saat ini, prinsip tersebut sudah tidak sepenuhnya relevan. Orang-orang berprestasi tinggi lebih memilih mengejar dampak besar daripada sekedar kerja keras. Mereka memanfaatkan konsep leverage atau daya ungkit, yaitu memaksimalkan hasil dari setiap jam kerja. Ada beberapa macam leverage. Di antaranya, yang pertama, leverage teknologi. Kalian tidak harus melakukan semua tugas secara manual. Berbagai alat otomatisasi dan kecerdasan buatan dapat meningkatkan efisiensi. Misalnya, membuat template balasan email, menggunakan aplikasi manajemen proyek seperti Notion, atau memanfaatkan Zapier untuk mengotomatisasi tugas berulang. Dengan demikian, waktu kalian dapat digunakan untuk pekerjaan yang benar-benar memerlukan pemikiran strategis. Kedua, leverage produk dan media. Banyak orang kini memperoleh penghasilan penuh dari konten digital. Media berfungsi sebagai leverage. Satu video YouTube yang terus ditonton akan menghasilkan pendapatan berkelanjutan tanpa perlu diulang pembuatannya. Begitu pula dengan e-book, kursus online, atau produk digital lainnya. Sekali dibuat, dapat dijual berulang kali. Dengan menciptakan karya atau konten bernilai tinggi yang konsisten diminati, kalian membangun mesin penghasilan pasif. Ketiga, leverage tim dan delegasi. Mengerjakan segalanya sendirian justru seringkali menghambat kemajuan. Para profesional sukses tahu kapan saatnya menyerahkan tugas kepada mereka yang lebih ahli. Dengan membangun tim dan mendelegasikan pekerjaan, waktu dan energi kalian dapat difokuskan pada hal-hal yang paling penting. Seorang kreator, misalnya, dapat mempekerjakan editor sehingga dapat berkonsentrasi pada pengembangan ide, penulisan naskah, dan strategi konten. Dalam jangka panjang, tim tersebut akan bekerja sebagai mesin produksi mandiri, bahkan ketika kalian beristirahat. Intinya, berhentilah mengejar sekedar kerja keras dan mulailah mengejar leverage. Ubah cara pikir kalian, bukan seberapa sibuk hari ini, tetapi seberapa besar dampak dari suatu langkah yang kalian ambil. Kalian tidak perlu menambah jam kerja untuk meraih sukses, tetapi bekerja di area yang tepat, dengan metode yang tepat, dan memanfaatkan leverage yang sesuai. Prinsip Pareto 80/20 menyatakan bahwa 80% hasil diperoleh dari 20% usaha. Misalnya, dari 10 klien, hanya 2 yang memberikan penghasilan terbesar. Namun, di era sekarang kita beralih ke konsep 95/5. Hanya 5% aktivitas yang menyumbang 95% hasil. Sedangkan sisanya sekedar membuat penampilan sibuk tanpa dampak signifikan. Bekerja selama 12 jam sehari tanpa strategi berarti terus lelah tanpa kemajuan berarti. Sementara mereka yang memahami 95/5 memilih akan mengalokasikan waktu dan energi hanya pada tugas yang benar-benar mengangkat level mereka. Contohnya, seorang konten kreator yang menghasilkan 10 konten berbeda per hari mungkin hanya mendapatkan 1 video viral yang mendatangkan banyak penonton dan pelanggan baru. Daripada terus merilis berbagai format, ia akan menganalisis elemen kunci video yang meledak: topik, gaya penyampaian, durasi,
lalu menggandakan format tersebut dalam variasi baru. Demikian pula dengan pekerjaan sehari-hari, dari berbagai tugas, rapat, balas chat, pembuatan laporan. Coba identifikasi 1 atau 2 aktivitas yang benar-benar membawa perubahan signifikan bagi karir atau bisnis kalian. Biasanya tugas-tugas inilah yang selama ini tidak pernah sempat dikerjakan karena terhambat oleh rutinitas 95% lainnya. Untuk mempraktikkan zona 95/5, pertama lakukan audit waktu dan energi selama seminggu. Catat setiap aktivitas dan nilai apakah aktivitas tersebut menghasilkan outcome nyata, dapat didelegasikan, atau sekedar kebiasaan kosong. Kedua, lakukan eliminasi brutal. Katakan tidak pada rapat tidak penting, matikan notifikasi yang mengganggu, dan hentikan multitasking yang tidak menambah nilai. Ketiga, cari pola dari aktivitas yang berhasil. Mengapa konten viral itu sukses? Bagaimana negosiasi penjualan besar terjadi? Lalu ulangi format tersebut secara konsisten. Dengan demikian, kalian akan bekerja lebih efektif, memaksimalkan hasil, dan terbebas dari kelelahan yang tidak perlu. Sistem yang tepat akan membuat produktivitas menjadi autopilot, di mana kemajuan berlangsung bahkan ketika motivasi menipis. Lalu, bagaimana cara membangun sistem seperti itu? Yang pertama, tentukan time blocking berdasarkan energi. Atur bukan hanya waktu, tetapi juga energi. Setiap orang memiliki jam produktif, biasanya pagi hari sebelum gangguan mulai berdatangan, untuk mengerjakan tugas-tugas penting dan menuntut konsentrasi tinggi. Manfaatkan periode tersebut untuk pekerjaan deep work. Kreator menulis naskah dan mengembangkan konsep. Entrepreneur merumuskan strategi pemasaran atau mengambil keputusan besar. Setelah makan siang, ketika energi menurun, prioritaskan tugas ringan. Membalas pesan, meninjau dokumen, atau memperbarui daftar tugas. Dengan cara ini, setiap jam kerja menghasilkan output maksimal, bukan sekedar kesibukan. Yang kedua, susun draft batching. Kelompokkan tugas serupa dan selesaikan sekaligus. Alih-alih membuat 1 konten per hari, cobalah memproduksi 5 konten dalam 1 sesi, kemudian simpan untuk minggu berikutnya. Otak yang telah terkoneksi pada mode konten dapat bekerja lebih efisien jika terus-menerus berganti tugas. Konsep ini juga berlaku untuk membalas email, mengurus administrasi keuangan, atau sesi brainstorming. Jadwalkan hari khusus untuk setiap jenis tugas dan rasakan peningkatan fokus serta penghematan waktu yang signifikan. Ketiga, buat template dan sistematisasi. Tugas berulang sebaiknya tidak dikerjakan dari awal setiap kali. Buatlah template, draft email pitching yang hanya perlu sedikit penyesuaian, format caption media sosial yang dapat dipakai berkali-kali, atau kerangka naskah video YouTube, hook, problem, solusi, CTA, closing. Template mengurangi beban keputusan kecil dan menghemat energi mental, sehingga kalian dapat menjalankan proses tanpa harus memikirkan setiap langkah secara detail. Keempat, create once, distribute many. Dari satu produk konten atau produk digital, kembangkan berbagai aset. Misalnya, satu video YouTube dapat dipecah menjadi 3 reels, kutipan teks untuk Instagram, 1 postingan blog, dan newsletter untuk email list. Dengan mendayagunakan leverage konten, hasil 1 kali kerja menjadi berulang kali diperdagangkan atau dikonsumsi. Sistem produk yang terstruktur, jadwal unggah rutin, folder konten recycle, alur kerja bersama editor dan tim,
memastikan dampak berkelanjutan tanpa memulai kembali dari nol. Kelima, bangun SOP pribadi. Standar Operating Procedure atau SOP tidak eksklusif untuk perusahaan besar. Individu mandiri juga dapat membuat SOP pribadi. Misalnya, SOP unggahan konten, menyiapkan thumbnail, menulis judul, memasukkan deskripsi, menambahkan tag, atau SOP pembuatan produk digital, riset masalah, penyusunan outline, eksekusi, hingga peluncuran. Dengan menuliskan setiap langkah, kalian dapat langsung mengikuti prosedur tanpa kebingungan saat memulai, serta memudahkan delegasi saat tim berkembang. Sebelum kita lanjutkan video ini, jika kalian menyukainya, kalian bisa menekan tombol like dan share video ini ya guys. Kalian juga bisa berlangganan gratis channel kami dengan menekan tombol subscribe channel Inspirasi Bijak. Jangan lupa pula untuk nyalakan notifikasinya sehingga kalian tidak ketinggalan video-video inspiratif kami selanjutnya. Jika ada sesuatu yang ingin kalian bagi dengan kami, pemikiran, ide, saran, atau kritik berkaitan dengan tema dalam video ini, kalian bisa ketik di kolom komentar ya kawan. Kami balas komentar kalian kok, don't worry. Oke Bijakers, let's continue our discussion. Intinya, apabila kalian ingin bekerja secara cerdas, jangan hanya mengandalkan tenaga atau semangat semata. Bangunlah sistem sejak awal yang akan mendukung pekerjaan kalian dalam keadaan lelah, tidak bersemangat, atau bahkan saat sedang istirahat. Sistem inilah yang akan memastikan hasil berkelanjutan, bukan keberadaan kalian secara penuh. Autopilot bukan berarti bermalas-malasan, melainkan kemampuan menyusun jalur kerja sedemikian rupa sehingga output dapat mengalir meski kalian tidak hadir 100%. Untuk menghasilkan lebih banyak dengan bekerja lebih sedikit, ubahlah pola pikir dari kerja keras menjadi kerja dengan leverage. Fokus hanya pada hal-hal yang memberikan dampak besar. Bangun sistem bukan mengandalkan energi semata. Di era saat ini, yang unggul bukanlah mereka yang paling sibuk, melainkan mereka yang paling strategis. Sekarang, kalian bisa menjalani kehidupan dengan perasaan yang lebih baik dan lebih bahagia daripada sebelumnya. Terima kasih telah menonton. Saya harap kalian mendapatkan manfaat dari video ini. Jika menurut kalian ini berguna, silakan bagikan dengan siapa saja yang mungkin butuh pemahaman tentang hal-hal ini. Saya sungguh menghargai waktu kalian dan saya harap kalian memiliki hari-hari yang luar biasa. Sampai ketemu di video-video kami selanjutnya guys. Tetap semangat, tetap rendah hati, tetap bijak kawan, dan naikkan level hidup kalian. See you soon, Bijakers.